Fakta sejarah Sriwijaya. Kerajaan maritim terkuat. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Nusantara bercorak Buddha pertama yang ada di Nusantara. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Srijayanasa di tepian Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya identik dengan sebutan kerajaan maritim. Kejayaan Sriwijaya berhasil dicapai pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada saat itu, terjadi perkembangan di berbagai bidang, salah satunya pada sektor maritim. Kala itu, pengaruh maritim kerajaan Sriwijaya sangatlah luas, bahkan daerah kekuasaannya pun hingga meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Berikut adalah fakta sejarah Sriwijaya sebagai kerajaan maritim Nusantara, menguasai jalur perdagangan penting. Sriwijaya berhasil menguasai lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan barat ke Tiongkok dan sebaliknya. Selain itu, karena pengaruh maritim Sriwijaya yang sangat luas, maka tidaklah heran jika Sriwijaya juga mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Posisi Sriwijaya saat itu benar-benar menguntungkan karena Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan vital yang banyak disinggahi pedagang asing pada saat itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan begitu saja. Sriwijaya segera menerapkan aturan mengenai kapal-kapal dagang asing yang akan atau sedang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaannya, di mana mereka tidak diperbolehkan menggunakan kapal sendiri melainkan harus menggunakan kapal milik Sriwijaya. Menerapkan 5 strategi jitu. Kejayaan maritim Sriwijaya tidak semata-mata diraih begitu saja. Ternyata di balik kejayaan yang diraih, para penguasa Sriwijaya menerapkan 5 strategi yang dinilai ampuh menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terkuat pada masanya. 5 strategi tersebut yakni memudarkan pengaruh dan kuasa kerajaan-kerajaan pelabuhan pesisir di Sumatera, Semenanjung Malaya, bahkan Jawa. Kedua, jalur pelayaran dan niaga maritim dari dan ke Nusantara, Cina, dan India, termasuk Laut Tengah, dikontrol oleh Sriwijaya. Ketiga, melakukan pendekatan dengan daerah vasal dalam hubungan niaga dan politik. Keempat, mengeratkan hubungan dengan Cina karena Cina memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perniagaan. Yang terakhir, memperkuat pertahanan wilayah kekuasaannya terutama di laut dengan mengandalkan kerjasama dengan berbagai pihak. Memiliki pelabuhan kuno bernama Barus. Pelabuhan yang terletak di pantai barat Sumatera ini diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-10 dan telah banyak disinggahi pedagang-pedagang asing terutama saudagar yang datang dari arah barat, India, Persia, dan Timur Tengah. Di pelabuhan ini, diperdagangkan barang-barang dari Cina, antara lain keramik dan manik-manik kaca, serta gelas kaca dari Persia dan Irak. Sementara itu, Sriwijaya menjual kapur baru sebagai komoditas utamanya dan biasanya para saudagar Cina menyebut komoditas ini dengan nama nasi. Meminta bantuan orang laut. Strategi Sriwijaya mengenai memperkuat pertahanan wilayah kekuasaan terutama di laut, salah satunya adalah dengan mengandalkan kerjasama dengan orang laut. Strategi ini bukanlah kebohongan semata, hal tersebut memang benar adanya mengingat wilayah kekuasaan Sriwijaya yang sangat luas. Maka dari itu, penguasa Sriwijaya memutuskan untuk bekerja sama dengan orang laut yang maksudnya adalah pengembara maupun bajak laut yang mereka anggap sangat andal, kuat, dan juga berpengalaman. Salah satu kawasan yang dijaga oleh para pengembara atau bajak laut yaitu pesisir Kepulauan Riau yang merupakan pintu masuk Selat Malaka. Hasil pajak yang mereka tarik dari kegiatan perdagangan digunakan untuk membayar upeti kepada para pengembara atau bajak laut tersebut. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya.